Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini yang hadir ada berapa ini? Yang hadir Kalau ini mau semua. bukanya susah. Mujaidah semua. Ada 5.000 orang. Ya, padahal kalau rame banyak bisa kita simak ini surah Al-Maidah ayat 104 sampai 105 yang akan dibacakan oleh belum dibuka ya, Bu? Belum ya? Basmalah. Udah tadi ya. Oleh Mbak Meti ya. Mbak Meti juga punya keahlian untuk bahasa Korea. Barangkali ada yang mau ikutan belajar bahasa Korea. Ya Mbak Meti ya. Monggo Mbak Meti kalau mau dimulai hari tilawahnya. Saya mulai A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna wa ma jadna alaihi wa ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wa la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyatisnani dawa adalim minkum aw akharani min khairikum in antum darabtum bil ardi fa'asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi inirtabatum la tashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala taktumu syahadatallahi inna idza minal asimin fa in utira ala annahu mastahaqqa ithman fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la shahadatuna ahaqum min syahadatihima wa ma'tadaina inna adaladina zalimin. Dzalika adana ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yahafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Saya baca artinya.
Dan dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa, tidak pula mendapat petunjuk? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Dan jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka 2 orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim. Dan dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksian menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin, amin. Jazakallah Mbak Meti. Assalamualaikum Ustazah Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Nurul bisa bergabung dengan kami. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wajahnya nggak kelihatan. Oh iya Kak? Iya. Oh, jadi maaf, cuma kelihatan namanya aja. Jadi sudah kelihatan belum? Udah kelihatan sekarang. Ternyata masih ketutup. Iya. Bit sehat? Alhamdulillah, insya Allah, Ustazah. Kak Ais gimana, sehat ya, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah vaksin. Ya, Ustazah. Monggo Ustazah mau langsung aja. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi jurubis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah jamaah BBQ yang dimuliakan Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis belajar yang merupakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini majelis yang dapat kita istiqomahin gitu ya, dapat senantiasa kita upayakan untuk setiap saat ketika ada kesempatan kita terlibat dalam majelis-majelis ilmu, tidak hanya
yang terbatas di BBQ ini, tapi dimanapun berada, ketika yang kita datangnya adalah majelis ilmu, insya Allah barokah. Allah mendoakan, malaikat-malaikat mendoakan kita, di dalamnya keberkahan sejak kita datang, duduk, bersalaman. Kalau sekarang yang bersalamannya dengan hati, dengan senyum, ya. Namanya bersalaman. Jarak jauh ya Ustazah. Jaga jarak ya. Insya Allah gitu ya. Bahwasanya ternyata bersalaman itu sebenarnya begitu indahnya, sehingga ketika sekarang sudah berapa tahun kita dilarang salaman? 2 tahun. Dilarang salaman. Padahal salaman itu salaman menggugurkan dosa ya Ustazah. Dalam Islam adalah ada fadilahnya ketika bersalaman itu betul-betul untuk menjaga ukhuwah dalam rangka bersilaturahim, membagi bahagia, menyapa, maka fadilahnya adalah menggugurkan dosa. Maka satu kesempatan kita sudah diambil oleh Allah dengan ujian corona ini, kita tidak boleh bersalaman. Ya, semoga meskipun secara konkret salaman dengan tangan tidak bisa kita lakukan, hati kita, wajah kita, senyum kita, semangat kita, ya senantiasa tetap bertemu, bersalaman gitu ya, saling menyentuh. Dan semoga semua kenikmatan ini, kenikmatan kita berkumpul di majelis taklim ini, kenikmatan kesehatan kita di tengah-tengah pandemi yang subhanallah begitu banyak saudara-saudara teman kita yang sedih bahkan pedih gitu ya, menjalani ujian ini karena langsung bersinggungan terpapar gitu dan merasakan seperti apa beratnya. Semoga semuanya Allah ringankan, yang masih sakit sembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat senantiasa dapat mensyukuri kesehatan kita, dapat menjaganya dengan baik, dan dapat memanfaatkan kesehatan kita sebagai kesempatan untuk kemudian memberikan segala sesuatu yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang sedang diambil atau sedang diuji kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia mulia, paling mulia, tempat kita mencari segala macam keteladanan, ya, keteladanan dalam beragama, dalam hidup, dalam taat pada Allah, dalam segala halnya, begitu ya. Dan semoga ketika kita memang betul-betul memperhatikan ini, bahwa keteladanan beliau adalah perintah dari Allah untuk kita meneladaninya, maka semoga kita semuanya dapat benar-benar melaksanakan teladan-teladan beliau itu dalam bentuk sunnah-sunnah itu, dan itu membuat kita akhirnya pada saatnya nanti layak diakui oleh beliau sebagai bagian dari umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jamaah BBQ yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, alhamdulillah pembahasan demi pembahasan di dalam kitab Minhajul Muslim, yang dalam hal ini kita belajar dari terjemahannya ya, sesuai dengan kapasitas kita, karena sebenarnya belajar ilmu itu tidak sempit, tidak terbatas gitu ya, dan senantiasa diberikan oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita. Kita belajar membaca, belajar melalui membaca terjemahan dari kitab Minhajul Muslim ini yang sungguh begitu banyak kemudian sungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kemudian mencari hikmah dari penyampaian materi-materi dalam Minhajul Muslim itu, yang pada saat ini kita sampai di materi adab ya, adab atau etika. Kalau di buku terjemahan yang lama itu etika ya, etika itu sopan santun, etika itu tata krama, adab sama saja. Adab yang kemarin kepada diri sendiri sekarang sudah melalui kepada adab kepada orang lain. Nah, adab kepada orang lain di sini yang pertama kali dibahas adalah adab kepada kedua orang tua, ya. Kita mulai begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kepada kedua orang tua. Seorang muslim ya percaya akan adanya
hak kedua orang tua terhadap dirinya serta kewajiban berbakti kepada orang tua, mentaati, patuh kepada orang tua itu tidak semata-mata karena orang tua itu adalah jalan hadirnya kita di dunia, gitu ya. Jadi tidak semata-mata karena mereka menjadi sebab keberadaan kita atau karena mereka telah memberikan segala kebaikan yang sudah kita terima sehingga kita kemudian menjadi dewasa seperti ini, gitu ya. Atau yang mereka berikan selama merawat kita, segala kebutuhan kita, ya. Jadi motivasi orang Muslim itu mengimani kebaikan kepada orang tua itu tidak semata-mata karena motivasi balas jasa, ya. Bukan balas jasa, tapi kalau dalam Islam itu lebih mulia dari itu, ya, lebih mulia dari itu. Latar belakang kita melaksanakan adab yang baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu berdampingan, gitu ya. Berdampingan dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Allah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada orang tua itu setelah kewajiban terhadap Allah, terhadapnya, yang merupakan ibadah kepada Allah semata. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu juga merupakan salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah 17 surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibaru ahaduhuma aw imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu Suaranya hilang ya, Bu? Suaranya hilang. Oh iya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Bu Nurulnya keluar dulu kayaknya. Dibacain dulu aja sama Ibu, nggak apa-apa, Ibu kan pegang bukunya. Udah, barusan udah tak baca. Bacain lagi aja dulu. Apa gimana? Bu Nurulnya kayaknya sinyalnya ini lagi keluar, Bu Nurul. Surah Al-Isra ayat 23-24. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Mbak Iin ya. Lahumma ufin wala
walan tahtanhar huwa wa kullahuma kaulan karima. Ada Mbak Iin, Bu. Ada Mbak Iin, apa kabar Mbak Iin? Sehat ya Mbak Iin? Lagi isoman. Sehat ya Mbak Iin? Semua sehat ya? Lagi gerges semua katanya. Oh ya. Ini terus gimana ini ustazahnya? Sinyalnya putus saya. Belum masuk lagi. Mbak Erlina sehat ya Mbak Erlina? Kuliah UASnya gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah sehat Bu. Agak mau kayak flu ini. Oh, awas hati-hati. Minum vitamin sama apa jeruk itu. Ini Iya, aku iya Bu. Iya. rasanya pengen seger-seger, Iya. nggak tahu udah dihantam jeruk peres aja udah. Yang lain kok kayaknya biasa-biasa aja. Bikin jus pisang dicampur alpukat biasa. Kalau jeruk peres dah rasanya kok agak enakan. Seger ya Bu. Habis rasanya pengen yang seger-seger. Kalau sirup nanti takutnya malah jadi gulanya Coba naik. saya ini kontak Ustadzah dulu bentar. Oh iya, matur nuwun Mbak Er. Lihat aku nih loh, Bu. Kan seger. Lihat aku nih loh biar seger. Sehat Pode, kok pakai masker? Aku tadi agak batuk dikit, terus kan kemarin udah diingetin sama kakak apa adek. Pokoknya kalau ada yang batuk langsung pakai masker ya. Iya, Jadi, memang benar gitu. Aku juga waktu itu agak batuk. Mau batuk, Mbak Mila langsung bilang, ayo Ibu pakai masker. Walaupun lagi tidur juga pakai masker. Pakai masker. Nah, tidur sama dia berdua, kasihan nanti kalau dia ketularan. Toh soalnya kalau pilek kan apa batuk cepet banget nularnya. Mbak Iin, semangat sehat ya Mbak Iin. Mbak Opi sehat ya, Mbak Linda, Mbak Mega, Mbak Mulyasari, Mbak Renta. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siapa itu yang ngomong kok suaranya lemes? Suaranya kok lemes Bu Mulyasari? Lagi habis kekenyangan. Oh, habis bikin kue ya? Habis makan Indomie biar seger biar melek. Seleraku. Nggak taunya malah lemes. Kekenyangan. Kasihan. Ngantuk. Alhamdulillah baik Mbak. Ini Ustazah nggak bisa masuk. Iya nih gimana Mbak Awi? Ustazah kok belum balik ya? Tadi kayaknya aku lihat lagi pada berjemur semua di teras. Punggungnya doang yang kelihatan. Dilanjut baca bukunya aja gimana Mbak ya? Iya, dibacain aja bukunya Bu. Oh, bukunya dibacain aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Aku tadi bilang kan dibacain aja sambil nunggu Bu Nurul. Takutnya nggak bisa balik lagi. Tuh, dan firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu, kepadaku lah kembali. Surat Luqman ayat 14. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian bapakmu. Beliau juga telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian
tidak memberi kepada yang membutuhkan, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, dan Allah membenci adanya ucapan-ucapan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya pada kalian. Banyak bertanya-tanya dan menyia-nyiakan harta. Dalam sabda lainnya disebutkan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk, kemudian melanjutkan, ingatlah, dan perkataan dusta serta persaksian palsu. Ingatlah, dan perkataan dusta serta persaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulangnya sampai Abu Bakrah bergumam, mudah-mudahan beliau diam. Dalam sabda lain disebutkan, seorang anak tidaklah dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Ini maksudnya tadi yang ingatlah perkataan dusta dan serta kepersaksian palsu itu gimana ya Mbak Awi? Dilanjut lagi aja Bu, bacanya Bu. Bu Nurul belum masuk. Oke Bu. Ibu. Oi. Kalau ada videonya enakan diputerin video ya. Nah, nggak apa-apa, dibacain aja dulu bukunya sambil nunggu Bu Nurul. Ini aja, nggak ada yang denger juga. Aku denger. Udah pada punya bukunya semua, baca aja. Nggak semua punya buku ya. Aku belum punya bukunya. Dengerin Ya, kok Bu. aja. Nggak apa-apa Bu, dengerin Bu. Kamu stay tune di situ Bu Sari. Iya, masih tune in saya. Ayo Bu, dibacain aja Bu. Soalnya ketutup semua videonya. Jadi kirain pada tidur. Saya belum punya bukunya. Saya belum punya bukunya, Bu. Kayaknya kode keras itu yang Bu Mega ngomongnya kenceng banget, belum punya buku. Kayak diulang-ulang lagi. Nanti segera akan meluncur. Bu, dibacain Bu. Itu tadi yang apa? Yang di surah mana tadi nih? Yang tentang maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk kemudian melanjutkan, ingatlah dan perkataan dusta serta persaksian palsu. Ingatlah dan perkataan dusta serta persaksian palsu. Beliau terus berarti nggak boleh berkata-kata dusta sama bersaksi palsu ya. Iya. Saksi palsu kan orang kadang kan suka menyepelekan apa sumpah-sumpah itu mungkin ya. Makanya waktu itu aku pernah lihat video itu apa namanya apa ya, lupa dah.
Dalam sabda lain disebutkan seorang anak tidaklah dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatnya sebagai budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Assalamualaikum. Aku bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Felisa, apa kabar? Mbak Nora. Oh, udah ada Ustazah udah masuk. Mohon maaf. Nggak apa-apa Ustazah. Sinyalnya hilang ya. Iya. Jadi rupanya kan membersamai yang COVID itu kan video call terus. Oh, iya. Harusnya belum waktunya habis, saya tidak ngecek, ternyata kok sudah habis, tiba-tiba habis. Waktu isomannya apa gimana Ustazah? Iya, ini sampai tadi malam. Ya ada yang, macam-macam. Ada yang isoman, drop, ada yang nggak semangat. Itu kan harus tantangan ya, nggak semangat. Harus semangat. Obatnya dari diri sendiri harus semangat. Ya, tapi kan macam-macam ya. Ada yang gampang menumbuhkan, ada yang susah. Ini yang sampai posisi mencari rumah sakit itu kemarin yang paling. Jadi sampai akhirnya sekarang alhamdulillah tadi malam sudah bisa dapat ruangan. Jadi kita kan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Laki-laki atau perempuan Ustazah? Yang sedang drop, yang sedang kritis sekarang kritis, ini yang laki-laki, anaknya, ibunya itu fisiknya lemah, teman haji saya. Jadi harus kemarin pokoknya minta ketemu ke rumah sakit sebentar, habis itu sudah lemah mau drop lagi, pulang lagi. Jadi kita itu siapa yang jemput? Banyak keluarga besarnya karena COVID ya, jadi tidak semuanya berani maju. Iya. Ya Allah, orang sakit COVID itu orang lain mau membantu takut, begitu ya? Iya, betul Ustazah. Masya Allah. Sampai kemarin sehat terus ya Ustazah. Mudah-mudahan gitu ya. Kita lanjut ya, kita lanjut dulu ya. Iya, monggo Ustazah. Sampai di mana tadi ya? Baru awalan tadi. Jadi, baru surah Al-Isra tadi. Al-Isra. Dari surat Al-Isra bahwasanya sedemikian rupa Allah itu memerintahkan kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik yang sebaik-baiknya. Dan apabila di antara kita kemudian mendapatkan kesempatan memelihara atau mengasuh mendapatkan pembersamaan dengan orang tua dan kemudian orang tua kita lanjut usia, itu sampai diwanti-wanti gitu ya. Janganlah berkata uffin, gitu ya. Kalau dalam orang Arab itu gitu, mungkin kalau kita gitu aja. Itu tidak boleh begitu ya. Ya, tidak, apalagi membentak gitu ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan ya, dan ucapkanlah selalu doa, wahai Rabbku kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil gitu. Nah, kenapa di waktu kecil ya? Karena mendidik di waktu kecil itu memang berbeda ya. Kita bersamai anak kecil itu kan, anak itu raja ya, apapun yang dia mau kita turuti semuanya, dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan istilah sebagaimana mereka sudah mendidikku bersamai itu ketika aku waktu kecil, yang dimana ketika aku kecil itu totalitas kasih sayang orang tua kepada kita itu ya luar biasa. Seperti apapun kita, maunya kita, nakalnya kita mungkin gitu ya, tapi orang tua itu akan hanya memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang. Nah, di firman-Nya yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berbuat baik itu jelas sekali dapat kita lihat dalam surah Luqman ya, surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya wa liwalidayka ilayyal masir. Tidak terganggu toh? Nggak ada gangguan ya? Nggak ada ya? Ustazah. Oh, kepencet Ustazah suaranya. Iya nih, jadinya
Sebentar, saya posisikan. Sempat tergerak. Baik. Seperti itu. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, begitu ayat yang di surat Luqman itu. Kalau yang di Al-Isra tadi adalah tentang bagaimana bentuknya, ya, bentuk perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang sebaik-baiknya, yang merendahkan diri, tidak menggunakan kata kasar, meskipun kasarnya itu kasar yang paling halus, ya istilahnya kasar paling halus, cuman misalnya orang tua ngomong kita cuma mengalihkan apa itu, misalnya begitu, itu tidak boleh begitu. Nah, di surat Luqman ini lebih kepada bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu bapakmu itu adalah yang pantas mendapatkan kebaikan, ibumu, ya, terutama di sini ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang berat dan semakin berat, gitu ya, lemah dan semakin lemah, gitu ya. Dan kemudian dijelaskan menyusui kita dalam 2 tahun, menyapihnya baru ketika kita usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kau kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Artinya kesyukuran itu oleh Allah diukur, ya, kesyukuran kepada Allah dan diukur kepada orang tua juga. Tapi biasa itu kurang apa ya, maksudku kurang greget iki, kurang ono gitu ya. Ndek kan kata capene. Iya. Sabun. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut Ustazah ya. Ya. Jadi bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Yang diperintah berbuat baik di surat Luqman ini, Allah melibatkan rasa syukur, bahwa kesyukuran kita kepada Allah itu juga bisa dilihat dengan bagaimana kesyukuran kita kepada orang tua. Dengan peringatan Allah bahwa ingatlah kepadakulah engkau kembali. Jadi ternyata berbuat baik itu adalah bagian dari bentuk kesyukuran, ya, kesyukuran kita kepada kedua orang tua kita atas segala yang sudah dilakukan orang tua kita, ya. Kalau dalam Luqman surat ayat ini khususnya itu disebutkan betapa jasa, ya, kedua orang tua kita, terutama ibu yang sudah mengandung dalam keadaan yang lemah dan makin lama makin lemah, tambah berat kandungannya makin lemah, begitu ya, yang kemudian menyusui hingga 2 tahun, gitu ya. Istimewanya di dalam tuntunan Islam itu ternyata sudah begitu mendasarnya begitu, sehingga kemudian untuk menyusui saja sudah disebutkan 2 tahun, yang itu kemudian menjadi rekomendasi bagi kesehatan, ya. Menyusui selama 2 tahun itu adalah ukuran bagi sempurnanya seorang ibu menyusukan anaknya, sehingga kemudian mendapatkan kecukupan gizi utama dalam perkembangan awal pertumbuhannya, gitu. Tidak tahu ya kalau dalam agama yang lain apakah ada yang menyusui dalam 2 tahun ini. Nah, dalam Al-Quran itu begitu jelasnya, gitu ya. Nah, selanjutnya selain dalam ayat Al-Quran, kita juga bisa melihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan juga bahwa kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan yang utama. Rasulullah SAW suatu saat ditanya oleh seorang laki-laki. Saya langsung terjemahannya, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu, ya, ummuka. Laki-laki itu kemudian bertanya, setelah ibuku, kemudian siapa ya Rasulullah? Tapi Rasulullah ternyata masih menjawab, ummuka. Gitu. Setelah yang kedua itu kemudian laki-laki itu tetap bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah masih menjawab lagi sekali lagi, ummuka. Gitu ya. Kemudian ketika ditanyakan lagi, setelah itu siapa Rasulullah? Baru kemudian Rasulullah SAW menjawab, kemudian kepada bapakmu. Seperti itu. Jadi di sini dengan adanya hadis Rasulullah SAW itu kita lihat betapa perihal berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang begitu
detil diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadi di dalam ayat Al-Qur'an kita disebutkan bagaimana tentang berbuat baiknya itu seperti apa ya, sebaik-baiknya, perbuatan baik yang sebaik-baiknya, yang merendahkan diri, yang tidak melibatkan kata-kata kasar, meskipun seringan apapun kata kasar itu, terutama kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia begitu. Dan bahwasanya berbuat baik kita kepada orang tua itu adalah bagian dari bentuk perintah Allah untuk mensyukuri adanya orang tua itu kepada kita, karena betapa yang sudah mereka lakukan itu tidak tergantikan dengan apapun ya, kecuali dengan bentuk berbakti dan syukur itu sebagai bagian dari ketaatan Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kemudian di salah satunya disampaikan menyusu 2 tahun, hamil yang makin lama makin lemah, itu ternyata di situ juga diberikan penjelasan yang begitu mendasar ya, penekanan-penekanan yang memang harus dilakukan, bahwasanya untuk berbakti seorang ibu dan bapak itu di dalam Islam itu ada keutamaan untuk mendapatkan bakti yang pertama gitu ya. Ungkapan bakti yang pertama dari seorang anak itu ya lebih diutamakan ibunya dulu sampai 3 kali, baru kemudian disusul atau dilanjutkan dengan bakti kepada bapaknya. Ya. Nah, nanti kita gali ya dengan hikmah-hikmahnya melalui tanya jawab. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian. Ya, di sini durhaka terhadap ibu-ibu kalian, bukan ibu bapak. Ya, tidak memberi kepada yang membutuhkan. Ya, jadi Allah itu mengharamkan kepada kita ya perbuatan untuk durhaka kepada ibu-ibu kita, kemudian ketika tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan sesuatu yang bisa membantu mereka, kemudian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, dan Allah membenci adanya ucapan-ucapan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya pada kalian, banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Ini bagian dari beberapa yang Rasulullah sebutkan, sesuatu yang harus kita hindari, diharamkan dari kita, dari kaum muslimin oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satunya yang pertama disebut adalah durhaka kepada ibu-ibu. Ya, jadi ini berlakunya tentu bukan kepada kita para ibu-ibu ya, kepada semua kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah SAW itu berpesan supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang terutama disebutkan di sini adalah durhaka kepada ibu-ibu kalian. Nah, seperti apakah ini nanti? Nah, nanti kita perdalam lagi dengan tanya jawab. Dalam sabda yang lainnya lagi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk kemudian melanjutkan, ingatlah dan berkata, dan yang lain adalah perkataan dusta serta persaksian palsu. Perkataan dusta serta persaksian palsu. Yang ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai sahabat itu berharap Rasulullah tidak mengulanginya lagi. Gitu. Ya, karena bergumam dengan beberapa kali diulang gitu. Nah, di dalam hadis ini juga sekali disebutkan bahwasanya betapa perintah berbakti kepada orang tua tadi oleh Allah disejajarkan, disambungkan dengan perintah supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka ketika pengharaman kepada durhaka kepada kedua orang tua itu juga Allah sandingkan dengan perbuatan dosa besar yang paling besar ya. Jadi dosa besar yang paling besar itu apa? Yang satu menyekutukan Allah, itu yang paling besar ya. Yang kemudian keduanya ternyata bukan zina, bukan membunuh gitu ya, tetapi di sini dalam hadis ini khususnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat begitu ya, betapa posisi ya
posisi atau kedudukan berbuat baik kepada kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan sebaliknya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu betul-betul menjadi perhatian, bukan hanya di perintahnya, tapi larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu juga menjadi peringatan yang di sana disebutkan merupakan dosa besar yang paling besar, yang sedikit ada di sejajar dengan mempersekutukan Allah, ya, karena disebutkannya dia bersanding berturutan setelah mempersekutukan Allah, kemudian disebutkan di situ berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dalam sabda yang lainnya masih ada tentang bagaimana perintah atau anjuran untuk berbuat baik pada kedua orang tua itu digambarkan dalam sebuah jadi penggambaran gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu begitu besarnya sehingga kemudian seorang anak itu tidak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila dia mendapatinya atau mendapati orang tuanya, ya, sebagai budak lalu dia membelinya kemudian memerdekakannya. Nah, ini untuk orang yang mungkin kalau kita menurutnya itu tidak terlalu berat sebenarnya gitu ya. Ya, untuk orang yang punya kekuatan untuk memerdekakan budak, misalnya orang yang kaya. Tapi kebanyakan di antara kita ketika dalam keadaan biasa-biasa saja, kalau zaman dahulu memerdekakan budak itu adalah sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang kalangan atas, yang betul-betul betul-betul kondisinya di dalam kondisi situasi ekonomi yang betul-betul mencukupi. Tapi untuk yang biasa-biasa saja memerdekakan budak itu adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan, sangat berat gitu ya. Nah, jadi ini digambarkan sebagai sebuah balasan yang pantas untuk diberikan kepada orang tua. Selain itu, maka tidak ada balasan yang pantas. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Nah, ini gambaran lagi betapa kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu penting sekali dalam Islam. Pernah suatu ketika seorang laki-laki menghampiri beliau dan meminta izin untuk berjihad. Kemudian beliau bertanya, ya, ketika seorang pemuda meminta izin untuk berjihad, Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Itu laki-laki itu menjawab, iya. Beliau kemudian bersabda, kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Artinya apa? Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ketika memang orang tua kita perlu dirawat, ya, perlu dalam kita perhatikan begitu kehidupannya, maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu sepadan dengan berjihad ketika pada saat itu dilakukan jihad perang di jalan Allah gitu. Kemudian yang lainnya, seorang laki-laki dari Ansor datang berkata, wahai Rasulullah, masih adakah yang bersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal? Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu 4 hal. 1, mendoakan keduanya, memohonkan ampunan bagi keduanya, melaksanakan janji keduanya, menghormati teman-teman keduanya, dan menyambung tali persaudaraan atau silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali karena keduanya, oleh sebab kedua orang tua itu. Itulah sisa bakti yang harus kau lakukan terhadap keduanya setelah mereka meninggal dunia. Artinya apa? Artinya ini tadi kan melaksanakan janji, kemudian memohonkan ampun, menghormati teman-temannya, ya, kemudian menyambung tali persaudaraan itu lebih berpesan kepada ketika silaturahim yang sesuai dengan nasab, tentu itu sudah wajib ya kita lakukan, ya, sudah wajib kita sambung gitu. Tapi ini bahkan kepada yang tanpa sambungan ini nasab sebenarnya begitu, tetapi dia dikenal oleh orang tua kita sebagai dalam hubungan silaturahmi yang baik, dan yang itu yang harus kita jaga juga gitu, sepeninggal dari orang tua kita. Beliau pun juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti adalah
seseorang menyambung hubungan dengan keluarga teman dekat ayahnya setelah meninggalnya. Nah, ini harus menjadi garis bawah dari apa yang akan kita ingat dan kita bahas begitu ya. Bagaimanakah kemudian kita menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita bahkan ketika kedua orang tua kita sudah tiada, gitu ya. Nah, maka yang tadi itu ayat-ayat Quran, beberapa hadis yang disebutkan di sini adalah bagaimana gambaran-gambaran dari betapa berbakti kepada kedua orang tua kita itu merupakan kewajiban yang betul-betul diperintahkan oleh Allah sehingga kita melakukannya harusnya pertama kali berdasarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Selain kemudian motivasi-motivasi yang lainnya diajarkan oleh Al-Qur'an bahwasanya kenapa kok harus berbuat baik itu adalah kita istilahnya diberi pemikiran gitu ya, bahwasanya betapa jasa-jasa orang tua yang seperti ini itu yang harus kemudian menjadi sebab kita kemudian makin memahami kenapa orang tua kita menjadi dua orang yang harus mendapatkan bakti kita setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ketika kemudian seorang mukmin muslim mengakui ini ya, memahami ini kemudian mengimani tentu karena ini adalah perintah Allah dan tuntunan Rasul. Nah, kemudian tentu harus melaksanakannya sebagai bagian dari pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik melalui Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, maka bentuk-bentuk adab yang harus dilakukan ya mengiringi dengan itu adalah yang pertama, satu, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah. Ya, dicatat ya. Ya, mematuhi kepada kedua orang tua kita dalam hal yang bukan kemaksiatan pada Allah. Kemudian dan tidak menyelisihi. Waktunya sampai jam berapa kita nanti? Saya 11:04 biasanya Bu ininya tausiahnya Bu. Tausiahnya sampai 11:04 ya. Ya, oke, masih cukup ya. Nah, Ustazah, mohon maaf pelan-pelan ya Ustazah. Oh, baik. Iya. Oh, begitu. Baiklah. Saya pikir semuanya nyimak di buku. Nggak punya bukunya. Yang di luar Jogja belum ada bukunya, Ustazah. Oh, baiklah. Maafkan. Baik. Saya akan lebih slow ya. Jadi, seperti itu dari rangkaian ayat-ayat nanti yang bisa ditanyakan lagi nanti ya. Jadi dari pertama surah Al-Isra ayat 23 tadi, kemudian surah Luqman ayat 14 tadi, kemudian beberapa hadis yang sudah disampaikan tadi itu merupakan gambaran dari betapa Islam menempatkan berbakti kepada kedua orang tua itu sesuatu yang penting. Ya, maka ketika seorang Muslim sudah mendapatkan itu tadi ya, mendapatkan dasar-dasarnya bahwasanya Al-Quran sudah memerintahkan, Rasulullah juga sudah menentukan melalui hadis-hadis yang tadi, maka dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka bentuk-bentuk adab yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita sebagai penyempurna bagi ungkapan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah sebagai berikut ya. Satu, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah. Jadi mematuhi apa yang diperintahkan berarti patuh melaksanakan perintah ya. Mematuhi apa yang dilarang berarti ya tidak melakukan apapun yang tidak mereka sukai ya, yang mereka larang untuk kita lakukan sebagai anaknya ya. Kemudian dalam catatan itu yang perlu digarisbawahi yang perawatan wajah. Terus sekarang kayak apa jenenge? Halo. Suara siapa itu? Tolong bisa di-unmute. Bisa di-unmute? Oke. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam rangka kita taat kepada perintah maupun larangan orang tua itu sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi, kita patuh kepada kedua orang tua kita dalam hal sepanjang itu tidak bersifat
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena tentu orientasi kita pertama melakukan bakti kepada kedua orang tua kita adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ya, kalau orang mukmin itu begitu. Apapun amalan ibadah kita, orientasinya ya nomor satu ya. Itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah ya. Tidak melakukan apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi taat kepada Allah didahulukan gitu ya. Maka ketika kemudian ada Allah memerintahkan yang lain-lain, meskipun itu dikatakan tadi disebutkan setelah taat kepada Allah, tidak boleh syirik atau mempersekutukan Allah, kemudian disebutkan berbakti kepada kedua orang tua, tapi tetap digarisbawahi ini tetap yang pertama adalah tidak mempersekutukan Allah. Jadi tidak boleh yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, patuh kepada kedua orang tua kita itu kemudian sampai melanggar pada yang pertama esensi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, diingatkan kita jika ya, ini dalam surat Luqman ayat 15 ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tua kita memaksa, ya, jika kedua orang tuamu memaksa untuk mempersekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Jadi kita disuruh melakukan sesuatu, ya, yang kita tidak tahu dasarnya atau bahkan belum tahu betul salahnya, apalagi belum tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ma'rufah. Jadi ini digarisbawahi ketika kemudian pada saatnya dalam rangka patuh kepada kedua orang tua kita itu, orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu yang itu sifatnya bermaksiat kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah, dan kita tidak tahu ilmunya, artinya ini harus benar apa enggak misalnya begitu ya, belum pasti gitu ya. Nah, kita belum tahu tentang itu gitu ya. Maka kita diperintahkan untuk tidak melaksanakannya, tetapi dengan catatan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ya. Jadi masih ada waswahibahuma fid dunya ma'rufa. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita tidak taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah itu jangan kemudian kita ini kalau misalnya ekstrimnya itu orang tua kita misalnya berlain keyakinan gitu ya, lain keyakinan kemudian menyuruh kita melaksanakan peribadahan mereka gitu ya. Nah, ini kita harus menolak, tapi menolak itu bukan berarti kemudian kita kemudian mendolimi mereka karena perbedaan mereka tidak beriman itu, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berbuat ma'ruf kepadanya. Jadi Masya Allah ya, sedemikian rupa penghormatan Allah itu kepada hubungan antara orang tua dengan anak ini ya. Bahkan meskipun sebenarnya kewajiban taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk semua manusia, tapi ketika ada yang kafir, nah orang kafir itu tidak kemudian oleh Allah didolimi dengan mencabut haknya untuk mendapatkan perbuatan atau perlakuan baik dari anak-anaknya. Masya Allah, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sabda Rasulullah SAW dalam hal ini bahwasanya innamat ta'atu fil ma'ruf ya. Taat itu harus dalam kerangka kebaikan. Tidak boleh taat dalam rangka maksiat. Misalnya disuruh mencuri sama orang tuanya mau. Nah, itu bermaksiat kepada Allah, enggak boleh ya. Disuruh menggunjing atau diajak menggunjing sama orang tuanya, kita enggak boleh mau ya, karena itu bermaksiat kepada Allah. Dan lebih tegas lagi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah, baik itu bahkan itu ketika makhluk itu adalah orang tua kita, ketika sifatnya bermaksiat kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita catati, adab-adab bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Yang kedua bentuknya adalah memuliakan dan mengagungkan keduanya ya. Kalau tadi mematuhi perintahnya dan larangannya, sekarang memuliakan dan mengagungkan keduanya ya. Bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan
tidak menghardik keduanya, dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Tidak mengangkat suara, tidak memberikan suara yang lebih tinggi suara kita daripada suara mereka. Dan bahkan jika berjalan bersama dengan mereka, maka mereka tidak berjalan, kita tidak boleh berjalan di depan mereka, ya. Tidak memanggil mereka dengan nama mereka, ya. Tidak boleh memanggil dengan sebutan nama orang tua kita, tapi harus dengan panggilan penghormatan ayah, ibu, abi, umi, begitu ya. Nah, ini beda sekali dengan kalau kita melihat misalnya di negara orang kafir ya, di Amerika itu kayaknya biasa deh. Anak itu kadang-kadang memanggil nama orang tuanya gitu. Ya, memanggil nama, betul-betul memanggil namanya. Hey Jok, bukan misalnya. Hey Andi misalnya begitu, itu langsung. Gerakan-gerakan kita bahkan gitu. Makanya kalau alhamdulillah ya, kalau orang Jawa begitu ya, orang Jawa itu kita dididik untuk membungkukkan badan kita ketika berjalan di depan kedua orang tua kita gitu. Itu adalah dalam rangka memberikan penghargaan, memuliakan gitu ya. Yang ketiga kemudian berbuat baik kepada keduanya dengan segala sesuatu yang mampu kita lakukan, ya. Apa itu? Ya, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan mereka gitu ya. Apa seperti memberikan makanan, pakaian, pelayanan, pengobatan, perawatan gitu ya, mencegah atau menghindarkan mereka dari mara bahaya ya, terutama ketika sudah dalam usia lanjut gitu ya. Kemudian bahkan kalau perlu gitu ya, mempertaruhkan jiwa demi keselamatan mereka gitu ya, untuk melindungi mereka. Nah, jadi perlindungan, berbuat baik dalam memenuhi kebutuhannya maupun menjamin keselamatannya. Nah, itu adalah bagian dari perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Yang keempat adalah menyambung silaturahim. Nah, ini menyambung silaturahim yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua. Ya. Mendoakan dan memohonkan ampun bagi keduanya serta melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-temannya. Jadi apa yang menyenangkan kedua orang tua kita itu harusnya ya kita perhatikan bahkan sampai mereka tiada. Gitu ya. Jadi apa itu? Ya mulai dari yang harus wajib mereka lakukan. Orang tua kita wajib menunaikan janjinya. Ketika kemudian ternyata Allah menghendaki mereka berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka melaksanakan janji-janjinya, maka janji-janji itu adalah merupakan kewajiban bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya untuk menunaikan gitu. Nah, terutama anak-anaknya ini sebagai bagian dari kewajiban berbuat baik pada kedua orang tuanya. Menjaga teman-teman, iya. Jadi teman-teman baik orang tua kita, ya harus kita jaga. Terus kriterianya bagaimana? Ya teman baik orang tua kita kan tidak tahu itu baik apa tidak. Nah itu tadi nanti kembali kepada prinsip yang sebelumnya bahwasanya tidak ada kemakrufan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjaga persahabatan dengan orang tua kita ya dengan proporsi bahwa menjaga kebaikan yang ada antara orang tua kita dengan sahabat-sahabatnya itu tetap kita jaga, tetap kita hormati sahabat-sahabatnya, gitu. Tetap kita posisikan siapapun yang disukai atau dicintai oleh orang tua kita itu adalah orang-orang yang setidaknya kita hormati, ya kita jaga silaturahim dengan mereka. Kemudian menyambung silaturahim, bahkan menyambung silaturahim. Jadi ini disebutkan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang tidak ada hubungan rahim dengan kita kecuali tidak ada hubungan kasih sayang maksudnya rahim itu ya kecuali karena orang tua itu gitu. Jadi misalnya jadi ini bukan apa yang misalnya dalam
dalam urutan nasab misalnya ya, misalnya keturunan gitu, dalam keluarga besar terah, masuk dalam terah. Nah ini meskipun tidak masuk dalam terah itu kita harus terus tetap menjalin hubungan silaturahim dengan mereka yang sebab kasih sayang tersambungnya hubungan kita dengan mereka itu disebabkan oleh atau didahului oleh orang tua kita, gitu. Disambung oleh orang tua kita. Maka ketika orang tua kita sudah tiada, itu kita masih wajib menyambung silaturahim dengan mereka. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya ini masih cukup banyak, cukup banyak dan bisa kita perdalam dengan mungkin diskusi atau tanya jawab. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Nurul. Saya mau nanya sedikit ini Ustazah. Iya, boleh. Ini yang tadi tentang yang terakhir berbuat baik pada keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan seperti memberi makanan, pakaian, mengobati dan mencegah mara bahaya itu ya Ustazah. Bukan yang nomor 3 deh, nomor 2. Nah, ini yang memanggil nama aja kan nggak boleh gitu ya Ustazah. Tapi saya suka bercanda sama bapak saya sama ibu saya itu berarti nggak boleh ya Ustazah ya. Ya ini kan saya bilang kan ini kan proporsional ya tadi. Jadi kalau artinya bahwa dalam orang Muslim tuh anjurannya seperti itu. Jadi ini meneruskannya istilahnya berhubungan dengan tradisi agama kita, bahkan tradisi kalau Rasulullah orang Arab gitu ya, beda dengan orang kafir itu. Nah, memanggil itu tentu dalam hal yang keperluan kita yang wajar gitu loh. Kalau misalnya bercanda, misalnya ketika orang tua manggil nama kecilnya Ustazah. Iya, itu kan bercanda. Pak Badi, gitu, Pak Badi gitu. Ya, kan pakai Pak itu. Maksudnya kan pakai Pak, bukan kalau orang Amerika misalnya itu kan manggilnya pakai namanya aja Rudy gitu kan. Gitu. Kalau kita kan bukan Bani kan nggak gitu, paling Pak Bani misalnya kan gitu, ya. Misalnya ya ketika kemudian orang tua kita juga menyambutnya sebagai candaan kan pasti tidak menyakiti. Nah, gitu ya. Dan masih pakai Pak. Manggil gini, kakek ompong. Sampai maksudnya biar bisa ketawa gitu. Iya. Sambil mijetin gitu. Kadang-kadang ya orang tua kita yang bilang loh, aku udah bilang ya, namanya juga sudah nenek ompong, kita begitu gitu ya. Ya itu kan bukan beda kan kemudian sudah ompong, misalnya begitu kan beda itu kan ya. Jadi proporsional aja sesuai dengan ini. Yang penting bahwasanya di situ masih ada aspek memuliakan gitu. Kita kan masih menyayangi itu, misalnya bercanda, menghibur hatinya, kadang-kadang lucu-lucu yang mereka. Kalau misalnya tapi kita juga harus cermat nggih, Bu Yuti, misalnya suatu saat yang namanya orang tua itu subhanallah gitu ya. Terkadang yaitu kepekaan mereka memang secara fisik, secara kemampuan gitu ya, mereka sudah kembali kepada anak kecil gitu ya. Iya. Ingatan kembali kepada anak kecil. Tapi ini yang namanya kepekaan hati tetap mereka masih sebagai orang tua. Beda dengan anak kecil. Anak kecil diapa-apain aja nggak berasa. Tapi kalau orang tua justru lebih halus, apalagi misalnya mereka sudah tidak punya, misalnya diuji dengan sakit, itu justru kadang-kadang sehalus apapun, kadang-kadang kita suatu saat misalnya kita sebenarnya bermaksud bercanda, tetapi tanpa sepengetahuan kita, misalnya ternyata sebenarnya dia merasa nggak enak. Nah itu sebagai anak kita harus punya kepekaan itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kita lihatnya ini keseharian kita bukan seperti itu, kemudian beliau malah menimpalinya dengan bahagia, ya tentu kita sudah merasa. Tapi misalnya kemudian guyon-guyon seperti itu suatu saat, ayo kamu sering bilang aku ompong deh, misalnya gitu kan berarti dia nah itu yang kita harus peka gitu ya. Ya sesuai dengan ini, dengan waktu kulturnya, sesuai dengan kultur masing-masing keluarga ya. Saya kira tiap keluarga kan punya kebiasaan beda-beda. Saya kira begitu.
khusus untuk memanggil nama atau apa ya, olok-olok gitu ya. Iya. Olok-olok. Ya. Monggo, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Nina. Bu Nurul, terima kasih tausiahnya ini jadi kangen sama orang tua ya. Cuma sekarang realitasnya kan seperti ini, di usia saya lah mungkin kita ini ya. Kita sekarang perannya kan orang tua ya. Menurut ya. Kita sudah jadi orang tua gitu ya. Betul. Jadi artinya untuk orang tua kita yang mungkin kalau saya udah meninggal, jadi itu tadi yang mungkin itu kita bisa lakukan ya, insya Allah. Nah ini kita kan sebagai orang tua, kita tidak juga ingin anak-anak itu kan dibebani dengan dosa gitu loh, dengan ajaran yang seperti ini gitu ya. Misalnya, misalnya tadi soal etika gitu ya, attitude ya, yang anak-anak itu ngerasa itu bukan sesuatu yang nggak sopan gitu ya. Nah kan sekarang itulah zaman itu ada perbedaan dalam relasi antara orang tua dan anak gitu. Nah bagaimana caranya agar kita juga tidak ingin anak kita itu dianggap ya anak yang durhaka, anak yang berdosa pada kita dengan yang sebetulnya kita tidak ingin apa ya, maksudnya ingin legowo lah ya, maksudnya dengan apa yang dilakukan anak. Walaupun sepertinya kita tahu itu sebetulnya nggak pas itu ya dalam ajaran kita. Nah kita tidak ingin sebagai orang tua yang sangat juga mencintai anak karena Allah gitu ya. Gimana caranya Bu Nurul? Iya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Kak Nina begini ya, ini apa ya, berhubungan dengan value attitude ya sekarang sama zaman dulu gitu ya mungkin ya. Kalau dulu misalnya kita dididik orang tua kita, misalnya jalan depan orang tua itu mengangkat badan gitu ya. Kemudian kalau misalnya berangkat sekolah salimnya dulu tuh sampai diajari sama ayah itu salimnya itu mencium dengan hidung gitu ya. Nah, coba kita lihat anak-anak sekarang kan, salimnya aja sambil lambain sama temannya, sambil begitu ya kadang-kadang ya gitu, soalnya yang penting tangannya orang tuanya dibawa, kadang-kadang kedai gitu sambil dada-dada sama temannya, kadang-kadang misalnya begitu. Nah, apakah itu yang dimaksud Kak Nina antara lain misalnya? Yang kemudian ya begitu ya, berarti jadi bisa saya tangkap. Jadi begini, kita kembali kepada bagaimana sesungguhnya ketika Allah mengatakan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah ini memang secara nilai itu lebih baik kepada bagaimana rasa orang tua kita itu. Ukurannya itu adalah kepada orang tua kita itu, atau kita sebagai orang tua misalnya mau anak. Ukuran harus sebagai pada orang tua kita sebagai orang tua itu menerima perbuatan, kalau perbuatan baik itu diberikan pasti kan membahagiakan ya Kak Nina ya. Nah, jadi ukurannya di situ, membahagiakan, tadi itu memuliakan, menjaga, ya kan, melindungi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir lagi yang ingin saya tekankan adalah membantu orang tua kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanannya gitu ya, menyempurnakan agamanya melalui jalan kita. Nah, itu yang perlu kita catat gitu. Nah, sepanjang kemudian nilai-nilai itu terpenuhi ya, jadi kita dengan sikap kita orang tua kita bahagia gitu ya. Nah, orang tua kita bahagia dengan sikap kita yang mungkin orang lain atau zaman dulu mungkin nggak sopan gitu, tapi orang tua kita bahagia kok, nggak apa-apa kok, no problem misalnya gitu, ya it's okay begitu ya. Tetapi ada batasan tadi itu, batasannya apa? Tidak boleh yang sampai bermaksiat kepada Allah gitu ya. Nah jadi seperti apapun, misalnya orang tua kita termasuk orang yang santai lah, moderat kita itu apa ya, yang penting anak-anak nggak menginjak kepala kita lah, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Tapi ketika kemudian itu kemudian dilakukan oleh anak kita, misalnya kemudian gambarannya misalnya kalau kita bahasa kita, sing penting anak kita nggak menginjak kepala kita ya oke aja lah gitu. Tapi ketika dalam suatu situasi kemudian ya mama nggak gitu lah misalnya gitu, nah itu
Dan kita karena tadi gimana? Kalau Kak Nina tadi membatasi, nanti kita bahas sendiri ya. Menyayangi anak karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kita nggak apa-apa kok, sudah biasa kok komunikasi seperti itu misalnya gitu. Mau dibentak-bentak anak nggak apa-apa, biasa. Nah ini yang harus kita bedakan gitu ya. Oke, kita mungkin dari sisi aspek tadi perbuatan baik, perbuatan anak kita tetap membahagiakan kita, kita saking sayangnya kepada anak kita gitu ya. Nah, tetapi tadi ukuran yang lainnya adalah dalam rangka taat kepada Allah ya, kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Apa? Ternyata agama kita juga sudah memberikan kok itu panduan-panduan itu seperti apa, misalnya bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya. Contohnya ya Rasulullah itu kan berarti kalau kan dua ya ukuran kita beribadah itu kan supaya ibadah kita baik itu satu ikhlas karena semata-mata taat kepada Allah, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang kedua ittiba Rasul. Nah, ya kita ya kurang lebih frame-nya itu ya ittiba Rasul itu gitu. Kalau sudah dikatakan berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan halus. Nah, tentu ya itu yang baik gitu dibandingkan dengan perbuatan atau perkataan yang kasar. Meskipun ya biasalah di rumah itu kita emang seperti itu gitu ya. Berkata-katanya itu memang sudah ya gitulah, apalagi orang Batak misalnya. Nah, beda ya kalau misalnya beda antara orang Batak, orang Jawa beda. Itu bukan ukuran gitu ya, bukan ukuran. Misalnya di sana ngomongnya ya seperti itu, gimana kan ini ngomongnya gitu. Misalnya itu bukan ukuran untuk membedakan bahwa ini tadi jangan nanti kemudian akhirnya mau kita sebenarnya nggak apa-apa, tapi anak kita ternyata terkategori kepada anak kita kan. Tidak seperti itu. Jadi lebih kepada ukuran kepada orang tua itu dulu, tetapi tetap frame-nya adalah frame agama kita adalah ada teladan dari Rasulullah SAW. Bagaimana berbuat baik, beramal ma'ruf, tidak berjalan depannya. Kalau kita sekarang anak-anak itu biasa aja jalan depan kita gitu ya. Nah, kita harus mengendalikan itu. Kenapa? Karena itu contoh dari Rasul kok. Misalnya gitu ya. Coba kita lihat, bayangkan bagaimana ketika sahabat Rasul, ketika Sayyidina Ali kalau nggak salah ya, sampai kemudian Rasulullah akhirnya memperlama ruku beliau atau sujud beliau. Nah, ketika memperlama ruku beliau, ketika suatu ditanya sama jamaah, sama sahabat, kenapa Rasulullah menunjukkan entah apa yang terjadi karena Jibril itu menaiki punggungku sehingga aku tidak bisa berdiri dari rukuku, gitu kan? Tidak bisa berdiri dari rukuku sehingga rukuku bisa panjang. Nah, kemudian setelah diruntut sebabnya ternyata apa? Ternyata waktu itu ada Sayyidina Ali yang ingin berjamaah ke masjid itu, tetapi karena ketawaduan beliau ada seorang tua yang berjalan di depan beliau tidak ingin nyalip karena adabnya seperti itu. Jadi sampai akhirnya merelakan diri itu, aku terlambat, tapi aku harus menjaga adab ini gitu kan. Keikhlasan beliau untuk seperti itu oleh Allah dibalas dengan malaikat Jibril itu menahan rukuk Rasulullah SAW sehingga kemudian ketika Sayyidina Ali sampai ke dalam jami di masjid itu tidak ketinggalan 1 rakaat. Nah, itu artinya apa? Bahwasanya value tawadhu ya, value tawadhu merendahkan diri di hadapan orang yang lebih dewasa, apalagi orang tua. Itu di agama kita sangat mulia harganya. Nah, kenapa tidak kemudian anak kita kita kesenakan meskipun mungkin zamannya sudah beda, tapi saya kira kalau kita bisa mempertahankan itu ya kembali kepada kalau sekarang kan begitu, sedang istilahnya mari kita kembalikan kepada gaya hidup Rasulullah SAW, berobat dengan sunnah Rasul ya, Tibbun Nabawi, makan sekarang kan itu Zaidul Akbar itu bagaimana konsumsi pada Rasulullah. Saya kira untuk beradab kepada orang tua pun coba kepada Rasulullah SAW. Gitu. Seperti orang Arab begitu kasarnya gitu ya. Tapi tingkat kasih sayang antara orang tua dengan anak, kemudian penghormatan orang pada anak masih tinggi, masih tetap dijaga itu. Gitu ya. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab yang dimaksudkan. Jazakallah khair. Jazakallah Kak Nina, sehat selalu ya Kak. Ini sepertinya masih banyak yang mau tanya, tapi waktunya sudah. Gitu. Monggo Ustazah Nurul menutup kajian kita sama doa ya Ustazah supaya ini
mara bahaya segera berakhir, semua sehat, selamat, bisa berkecukupan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Monggo Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya, intinya bahwasanya pada kesempatan hari ini kita oleh agama kita, oleh Al-Quran kita, oleh Rasulullah kita diberi panduan tentang apa? Tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingat, motivasi pertama berbakti kepada orang tua itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum yang lainnya, ya. Jadi taat kepada Allah karena Allah yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, memperlakukan mereka dengan perbuatan baik yang sebaik-baiknya, yang bahkan sampai kepada perkataan kasar sehalus apapun kalau bisa tidak kita ucapkan. Ya, mungkin ini tidak mudah gitu ya, tapi dengan kita sudah belajar hari ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari yang makin membuat kita bisa menjaga diri gitu ya. Dan setelah itu kita juga ingat bahwa bukan semata-mata itu baik pada orang tua kita harus untuk menumbuhkan hikmat yang lebih besar, kita harus mengingat betapa sesungguhnya jasa orang tua kita itu dalam memelihara kita ketika kecil itu sebenarnya tidak akan pernah bisa diulang balik gitu ya. Maka kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana kita kepada anak-anak kita. Maka kemudian kita gambarkan bagaimana orang tua kita kepada kita ketika masih kecil. Makanya doa kita yang terbaik adalah untuk Allah, untuk orang tua kita adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara gitu ya. Jadi sebagaimana dan kasihanilah ya, kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Semoga ini senantiasa menjadi bagian dari penjiwaan kita terhadap apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita, baik kepada orang tua yang masih membersamai kita maupun orang tua yang sudah tiada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk akhir semua ini mari kita berdoa sekaligus mendoakan kita dan saudara-saudara kita semuanya yang masih sehat, terutama mereka yang diuji dengan sakit, terkhusus dengan kasus COVID ini, diuji dengan sakit COVID, ternyata bahwa mereka-mereka yang betul-betul terpapar positif dan aktif gitu ya, sakit sekali, berat sekali, pedih sekali gitu ya. Dan semoga semua dimudahkan dalam ikhtiarnya, dan semoga kita menjadi orang-orang sehat yang bisa memberikan bantuan sekecil apapun, kalau bisa ya besar, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nashhaduka bi annaka antallah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ksif anna corona, Allahumma ksif anna, Allahumma rfa'anna corona, Allahumma rfa'anna hadhihi al-ja'ihah wahadal bala, wahadal waba, wahadal corona. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna a'udzubika minasy syarri kullih, wa ajilihi wa ajilih, ma ajilih, wa alimna minhu ma lam na'lam. Ya Allah, berilah perlindungan kepada kita semua dari wabah dan bala ini. Bebaskanlah kami semua dari ujian pandemi ini. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, peliharalah kami untuk senantiasa dalam kebaikan dalam segala hal, baik dari yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang akan Engkau segerakan maupun yang akan Engkau tunda kebaikan dan keburukannya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana awshi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berbuat baik, bersikap baik kepada kedua orang tua kami, hingga mereka merasakan bakti kami. Ya Allah, senantiasa ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kami, dosa orang-orang mukminin, mukminat, yang semuanya semoga Engkau terima taubat dan ampunan mereka, dan Engkau terima ketika kembali kepada Engkau dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ringankanlah sakit saudara-saudara kami, permudahkanlah bagi mereka ikhtiar untuk pengobatan menuju kesembuhan mereka atau menuju kembalinya kepada Engkau. Ringankanlah semuanya. Apabila ternyata sudah waktunya kembali kepada Engkau, maka terimalah kembalinya mereka sebagai para syahid yang berjuang melawan corona ini, sebagai bagian dari taat kepadamu, sebagai bagian dari bentuk ketawakalan kepadamu, sebagai bagian dari bentuk kesabaran kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah hidup kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah, baikkanlah kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Jazakillah khairan. Jazakillah khair. Ustazah Nurul. Jazakumullah untuk umahat semua. Hari ini kita mendapatkan ilmu tambahan bagaimana berbakti kepada orang tua. Semoga diijabah juga doa-doa kita, sehat, selamat semua. Amin. Sebelum berakhir, ini kita tutup dengan doa majelis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti masih ada satu sesi lagi ya, jam 12:30 bersama Ustadz Eko bergabung. Mbak Erlin. Terima kasih semua. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi, Mbak Mulia Sari, Mas Turun, sarang-sarang. Mbak India Sari. Tak tutup ya. Dadah semuanya. Ya.